Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, dimana saja kalian berada. Bersama Ibu kembali di materi selanjutnya, yaitu tentang virus. Sebagaimana kalian tahu, tahun 2019 kemarin kita dilanda bencana virus yang sangat berbahaya, yang jatuh banyak korban karenanya ya. Sekarang kita bahas apa itu virus ya. Virus itu diawali dengan sejarah ditemukannya virus oleh Alfred Meyer yang melakukan percobaan pada tanaman tembakau yang terkena virus. Tanaman tembakau yang terkena virus dia tumbuk ya, dihaluskan, kemudian diekstrak. Kemudian cairan ekstraknya ini disemprotkan ke tanaman tembakau yang masih sehat. Dan ternyata beberapa lama kemudian tanaman tembakau yang masih sehat ini ternyata sakit. Kemudian dilakukan kembali percobaan yang sudah dilakukan oleh Alfred Meyer itu oleh Dmitri Ivanovsky pada penelitian yang sama, yaitu pada tanaman tembakau yang diekstrak, kemudian disaring airnya dan disemprotkan kepada tanaman tembakau yang masih sehat. Dan ternyata hasilnya sama, tembakau yang sehat itu juga mengalami sakit. Dan akhirnya ada lagi ilmuwan, yaitu Wendell Stanley ini, dia berhasil mengkristalkan apa yang menyebabkan tanaman tembakau ini menjadi sakit. Ada kristal-kristal kecil yang ternyata itu adalah virus ya, sehingga dia menamakan virus yang menyerang tanaman tembakau itu disebut dengan tobacco mosaic virus. Nah, yang dapat dikristalkan tadi yang oleh Wendell Stanley dikristalkan, terus kemudian kesininya diberi nama dengan racun. Dan penelitian-penelitian berikutnya adalah menghasilkan bahwa ciri-ciri virus itu adalah yang pertama bersifat aseluler. Virus bukan merupakan sel ya. Kalau bakteri sudah sel, protista, jamur juga sudah sel, tapi kalau virus belum merupakan sel. Yang kedua, ukurannya sangat kecil sekali. Ukurannya berukuran 20-300 mm. Kemudian yang ketiga, memiliki salah satu macam asam nukleat. Salah satu artinya RNA saja atau DNA saja. Keempat, berupa hablur atau kristal. Nah, itu tadi yang oleh Wendell Stanley. Yang kelima, bentuknya beragam. Antara lain ada oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Yang terakhir tersusun atas asam nukleat yang terselubungi oleh kapsid. Nah, ini adalah gambar dari yang bentuknya kompleks ya. Ada bagian yang menyelubungi DNA sebagai asam nukleatnya, dan penyelubungnya adalah kapsid. Kemudian di sini ada lehernya, ada selubung lehernya, ada serabut ekor, dan ada papan datar. Struktur tubuh virus itu adanya lapisan tadi asam nukleat ya. Asam nukleat itu ada pada bagian dalam. Nah, ini contohnya adalah RNA virus. Ini contoh ini persis sekali dengan COVID-19. COVID-19 itu asam nukleatnya adalah RNA. Kemudian ini ada penyelubungnya. Selubung yang menyelubungi RNA-nya adalah kapsid tadi, berbuat dari protein. Kemudian ada bagian ada kalau ini ditambah lagi dengan adanya selubung ya. Kemudian adanya enzim. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari macam-macam virus yang sudah pernah ada di dunia ya. Ada yang bentuknya herpes viridae, kemudian ada parvoviridae, ada poxviridae, ada adenoviridae, dan lain-lain. Kalau
asam nukleatnya hanya ada 2 macam, RNA saja atau DNA saja, maka ini ada bentuk selubung protein kapsidnya yang bermacam-macam. Ada yang bentuknya helix, nah ini seperti ini yang helix seperti silindris ya. Ada juga yang berbentuknya ini polihedral dan ada yang bentuknya kompleks. Nah ini ada virus yang sudah familiar ya, biasanya selalu dipelajari. Nah ini namanya virus pemakan bakteri atau bakteriofag. Bakteriofag adalah virus pemakan bakteri yang ditemukan oleh Frederick Ward atau Felix de Herel. Bakteriofag menyebabkan sel bakteri menjadi pecah. Nah ini ada T1, ada T2, ada T4. Ini artinya macam-macam bakteriofag. Virus mengalami replikasi. Replikasi virus itu terjadi sangat tergantung bagaimana dia kecepatannya ya. Ada yang replikasinya cepat dan bahkan kalau replikasinya cepat ini seperti COVID-19 kemarin, artinya dia penularannya sangat cepat ya. Nah, replikasi ini ada 2 macam pada virus itu. Ada siklus litik, ada siklus lisogenik. Kalau siklus litik ini berawal dari absorpsi fag atau bakteriofag ke dalam sel bakteri. Kemudian virus ini memasukkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Kemudian di dalam sel bakteri dia mengendalikan. Virus ini mengendalikan DNA bakteri sampai kemudian menghancurkannya dan disintesis DNA virus yang baru. Begitu juga disintesis kapsid-kapsidnya. Kemudian proses selanjutnya adalah dirakit ya. DNA virusnya masuk ke dalam kapsidnya. Terus kemudian kalau sudah siap semua, maka dinding sel bakterinya atau membran sel bakterinya ini akan dilisiskan atau dihancurkan sehingga keluar virus-virus yang baru yang siap menginfeksi lagi. Kalau siklus lisogenik ini agak berbeda sedikit dengan siklus litik karena tidak langsung terjadi lisis ya pada membran sel bakterinya, tetapi menyisip dahulu DNA virusnya menyisip ke DNA bakteri sehingga pada saat bakteri itu mengalami pembelahan diri, bereproduksi, maka sisipan DNA virusnya juga ikut melakukan pembelahan diri sehingga terbentuk koloni bakteri yang terinfeksi oleh virus. Nah, manakala ada bakteri yang lemah pertahanannya, maka dia akan terlisiskan, akan dihancurkan membran selnya, sama seperti kasus siklus litik. Virus itu dia sebenarnya spesifik menyerang pada organisme yang diserangnya. Ada yang spesifik pada tumbuhan, ada yang juga yang khusus menyerang pada hewan, begitu juga bisa menyerang pada manusia. Nah, ini adalah contoh-contoh virus yang menyerang pada tumbuhan. Berikutnya ini adalah virus yang menyerang pada manusia. Ada hepatitis, ada campak. Ini biasanya pada anak usia balita ya, bercak-bercak kemerahan pada kulitnya. Ada lagi virus herpes, kemudian flu ya, virus flu, kemudian virus Ebola. Masih banyak lagi virus-virus yang membahayakan. Dan ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang pada hewan. Ini ada flu babi, ada polioma, dan ada cacar unggas ya. Tidak hanya manusia saja yang terserang cacar oleh virus, hewan juga terserang cacar. Kalian sudah semuanya mengikuti vaksin atau suntik vaksin? Nah, vaksin
adalah metode konvensional dalam pembuatan vaksin, ada memiliki efek samping. Vaksin itu yang pertama adalah vaksin dibuat dari patogen yang dimatikan oleh bahan kimia dengan pemanas. Metode kedua adalah vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan, dan yang ketiga vaksin berasal dari senyawa patogen mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Namun pemberian vaksin ini pasti ada efek sampingnya. Di antaranya patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih melakukan proses metabolisme. Yang kedua, patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. Dan yang ketiga, bisa menimbulkan alergi. Dan yang terakhir, orang-orang yang membuat vaksin mungkin bersentuhan dengan patogen. Jadi ini berbahaya ya. Artinya untuk orang-orang yang membuat vaksin harus hati-hati sekali supaya tidak dapat terinfeksi dengan virus yang akan dijadikan vaksinnya. Vaksin juga bisa dibuat dengan rekayasa genetik dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab sakit dari virus. Kemudian, menyisipkan gen-gen ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan. Sel bakteri atau sel hewan yang disisipi ini disebut dengan rekombinan. Rekombinan akan menghasilkan antigen. Rekombinan akan dikultur agar menghasilkan antigen yang lebih banyak lagi. Nah, antigen diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Nah, ini adalah pembuatan vaksin cacar ya. Salah satu cara pembuatan vaksin dengan cara rekombinan tadi ya, dengan cara rekayasa genetik. Demikian yang dapat Ibu jelaskan tentang virus. Semoga bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.